Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia dawlatan mustaqilah bi anwa'il adatil mukhtalifah walidzalika awjama'ina al-ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, segala puji hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tidak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung hanyalah tertumpu kepada Allah yang Maha Agung. Salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Nabibana wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dinyatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu falamma yusalli alayya. Orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelik itu, kata Nabi, ialah orang yang apabila disebutkan nama Nabi di sisinya maka dia enggan untuk bersolawat. Oleh kerana itu hadirin rahimakumullah, jikalau kita mendengar nama Nabi di sisi kita, maka hendaklah kita untuk bersolawat. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai kriteria pemuda yang dirindukan oleh agama dan bangsa. Berbicara mengenai pemuda adalah masa identik kuat luar biasa, yang mana pada masa muda kita masih diberikan nikmat kekuatan, nikmat kesehatan. Oleh kerana itu sejalan dengan salah satu pendapat dari ulama tafsir Al-Quran, Abu Al-Fida Ismail bin Kathir, beliau menyatakan, syabban wa huwa quwwatun ba'da ad-dha'if. Masa muda adalah masa yang paling kuat sebelum berada pada masa yang lemah. Oleh kerana itu Bapak Proklamator juga menyatakan, Bapak Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia ini dengan seisinya. Begitu besar peran pemuda, baik dalam kemajuan bangsa maupun dalam kemajuan agama. Hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 3 kriteria pemuda yang dirindukan oleh agama dan bangsa. Yang pertama ialah pemuda yang rajin dalam memperkuat ilmu dan iman. Berbicara mengenai ilmu, ilmu merupakan kewajiban bagi kita setiap muslim. Oleh kerana itu sejalan dengan salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 224 dinyatakan, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik muslim itu laki-laki maupun muslim itu perempuan. Dan dikaitkan iman dengan ilmu ini sangat memiliki relevansi yang sangat kuat, karena mustahil seseorang memiliki iman jikalau dia tidak memiliki ilmu. Oleh kerana itu wahai pemuda, gunakanlah kesempatan yang Allah berikan, yang mana pada masa muda ini pikiran masih dapat berpikir dengan cermat, mata dapat melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki dapat melangkah dengan cepat. Oleh kerana itu wahai pemuda, gunakanlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepadanya dengan cara memperdalam ilmu agama dan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kriteria pemuda yang kedua ialah pemuda yang mengamalkan surat Ali Imran ayat ke-104, yang mana Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kata Allah, dan hendaklah ada sebagian dari kelompok kamu
menyerukan kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memberikan nasihat kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, hendaknya kita sebagai pemuda dapat mengamalkan ayat tersebut dengan cara menyerukan kepada kebaikan. Setelah kita mempelajari suatu ilmu, jikalau kita memiliki suatu ilmu, maka berusahalah kita untuk berdakwah, berusahalah kita untuk mencegah kepada perbuatan yang mungkar. Karena itulah pemuda yang sangat diharapkan pada masa saat ini, terutama pada era milenial ini. Kita sebagai pemuda harus dapat mengambil peran dalam dakwah. Jangan sampai terjadi pada masa era milenial ini pemuda lah yang membuat masa-masa ini semakin buruk. Seharusnya pemuda itu dapat memberikan kepada arah yang kebaikan. Adapun pemuda yang ketiga ialah pemuda yang mengamalkan hadis Imam Bukhari nomor 660. Dinyatakan salah satu 7 golongan yang akan Allah beri naungan, sab'atu yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nantinya Allah berikan naungan, yang mana pada saat itu tidak ada naungan selain dari naungan Allah, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Inilah kriteria pemuda yang ketiga yang Allah rindukan, yang dirindukan oleh agama maupun bangsa, yaitu pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid, pemuda yang mampu berkumpul dalam masjid, pemuda yang mampu memakmurkan masjid. Oleh kerana itu, wahai pemuda, kita boleh memiliki sikap yang keren, kita boleh memiliki gaya yang gaul, akan tetapi kegaulan dan kekerenan itu diimbangi dengan keimanan kepada Allah. Kita boleh duduk di kafe tepi jalan, tetapi jikalau datang waktu azan, maka jangan kita dengarkan saja. Marilah kita penuhi panggilan azan itu, marilah kita penuhi panggilan Allah. Dan jikalau pemuda sudah mampu berkumpul di masjid, sudah mampu berjamaah di masjid, maka yang tercipta ialah kemajuan bangsa maupun kemajuan agama. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam perkumpulan suatu masjid itu, jikalau kita melihat mereka menjejak pada zaman dahulu, seseorang menyelesaikan permasalahannya di masjid. Oleh karena itu, adapun permasalahan yang terjadi pada saat ini, barangkali para pemudanya kurang kompak untuk berjamaah dan berkumpul di masjid. Hadirin rahimakumullah. Adapun kesimpulan ceramah kita pada kali ini ialah ada 3 pemuda yang dirindukan oleh bangsa maupun agama. Yang pertama ialah pemuda yang gigih dan rajin menuntut ilmu dan memperkuat iman. Adapun yang kedua ialah pemuda yang mampu beramal ma'ruf nahi munkar, mencegah kepada kemungkaran. Dan adapun yang ketiga ialah pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid, yang mampu berkumpul di dalam masjid. Dan terakhir, pesan kami adalah kita sebagai pemuda hendaknya mampu mengadakan perubahan, mampu mengadakan revolusi di era akhir zaman ini, yang mana tuntutan dunia semakin kuat, yang mana teknologi semakin berkembang dan budaya asing merajalela masuk ke dalam negara kita. Maka dari itu hendaklah kita memperdalam iman dan ilmu kita untuk membentengi diri kita dari budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negara kita, agar nantinya kita selamat. Karena dalam Al-Quran dinyatakan, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu hanyalah takwa. Dan untuk mencapai titel takwa itu kita harus menuntut ilmu dengan gigih. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.